Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Hengki Adinata. Pada kesempatan ini saya akan sharing ke teman-teman terkait jurnal trading dari Remora Traders untuk tanggal 7 Juni sampai 11 Juni 2021. Nah, ini adalah, saya cuma hanya akan memberikan 5 jurnal trading yang menurut saya menarik secara bandarmologi, secara technical analysis, dan secara risk and reward ratio. Dan teman-teman, sekali lagi, ini adalah jurnal trading, bukan ajakan beli. Teman-teman tetap harus melakukan riset sendiri. Um, tapi kalau teman-teman mau belajar bareng, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan terkait apa yang saya akan share 5 saham ini. Ya, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari pertama, yang RALS. Kita bisa lihat dari sini saya screen capture. Jadi untuk mempermudah melihat sekaligus, kita lihat dari RALS. RALS pada penutupan minggu kemarin, tanggal 4 Juni 2021, ada akumulasi sebesar 12% dari total semua transaksi pada hari itu. Nah, jadi gimana maksudnya? Misalnya, RALS pada tanggal 4 Juni 2021 ada transaksi total jumlah transaksinya value-nya sebesar 1 miliar. Nah, dari 1 miliar tersebut, ada 12% dari 1 miliarnya itu diakumulasi oleh big players gitu. Atau kita sebutnya bandar. Nah, dari akumulasi ini, menjadi menarik gitu. Walaupun sebelum tanggal 4 Juninya ada distribusi 6%, 4%, 13%, dan secara weekly-nya distribusi 12,81%. Besar nggak distribusi seperti ini? Besar. Tapi kalau kita lihat balik lagi, nah minggu 2 sebelumnya dan minggu ketiganya akumulasinya juga lumayan besar. Nah, dan untuk memastikannya, teman-teman bisa lihat di chartnya yang udah digabungkan antara chartnya yang bergerak dan bandarnya gitu, pergerakan money flow-nya. Nah, teman-teman lihat yang warna oranye ini adalah pergerakan bandarnya gitu. Nah, kita bisa lihat kalau sekitar tanggal 15 Juni ada akumulasi yang lumayan besar. Akumulasi lumayan besar ini tentunya besoknya ada distribusi. Dan teman-teman tahu kalau tanggal-tanggal segini itu tanggal-tanggal IHSG yang koreksi lumayan cukup dalam. Sehingga wajar untuk sahamnya ikut turun karena IHSG turun. Tetapi teman-teman perhatikan kalau penurunan harga ini tidak disertai dengan distribusi yang cukup besar dari market maker-nya, sehingga bisa dibilang ini adalah aksi markdown, walaupun benar di sini ada distribusi. Dan tapi kalau teman-teman melihat secara technical analysis akan menjadi menarik. Nah, mari kita lihat dari RALS. Teman-teman, baik, ini RALS gitu. RALS di sini ada terjadi gap. Dan kalau teman-teman lihat gap-nya ini, nah ini akan menjadi titik entry yang menarik. Berhubung gap-nya ini berdekatan dengan harga closing kemarin. Dan reward-nya lumayan gede. Jadi teman-teman bisa melakukan entry sekitaran dekat gap sini, 680 maupun 685. Nah, let's say teman-teman opening HK dari 685. Teman-teman perlu stop loss apabila RALS-nya turun ke 655. Nah, kenapa 655 nggak pas di gap-nya? Karena ini kita sebut dengan buffer zone. Buffer zone adalah angka psikologis yang apabila misalnya harga tersentuh 670, semua orang panik cut loss dan harganya tentunya akan turun 1-2 tick. Nah, jadi kita untuk menghindari dia turun ke 600, misalnya turun ke 660 terus mantul. Nah, kan nggak mau kayak gitu, itu kan cukup menyedihkan gitu. Nah, jadi teman-teman ini adalah angkanya 655 yang kita sebut dengan buffer zone gitu. Nah, kita bisa TP1, TP2-nya ya mungkin untuk 1 minggu teman-teman TP-nya di sini. Ini bisa berlaku untuk 1 minggu atau bahkan lebih dari 1 minggu karena ini swing trading, sehingga akan beli dan tidak akan jual selagi belum kena cut loss maupun tidak kena TP. Jadi saya akan biarkan aja sahamnya bergerak sendiri, jadi tidak perlu saya pantau, saya bisa melakukan aktivitas lain juga gitu. Oke, jadi teman-teman bisa
Oke. Nah, teman-teman bisa di sini entry-nya sekitaran harga besok Senin ketika opening bisa langsung HK aja, boleh 685, tapi kalau ya lebih enak sih dapat sekitar 675 gitu. Jadi untuk RALS pertama yang kita rekomendasi adalah RALS. Nah, entry-nya adalah sekitaran 675 sampai dengan 685 gitu. 675 sampai 685 dengan stop loss di 6,55. Nah, 6,55. Oke. Teman-teman bisa TP1 740 atau ya 730. Biasa saya juga kurangin untuk bagian TP-nya. Kita ke 730 aja. Oke, ini oke. 755 dan TP kedua 755. Nah, kita bisa lihat reward rasionya adalah 1 banding 1,5 gitu. Dan ini adalah 2,33. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya adalah apabila teman-teman rugi 4,38%. Tapi teman-teman untung adalah untung 6,57%. Tapi kalau teman-teman let's say rugi 2 kali, yaitu 8%, totalnya jadi 4% tambah 4%, dengan teman-teman menang, teman-teman bisa rugi 3 kali dengan menang 2 kali. Jadi maksudnya apabila teman-teman rugi 3 kali ini, 4% tambah 4% tambah 4%, yaitu adalah 12%. Tapi dengan teman-teman berhasil hit TP dengan 6% plus 6% 2 kali saja sudah cukup gitu untuk menutupi loss-nya. Jadi di sini kita mainkan adalah risk and reward-nya. Nah, risk and reward-nya dan kita nanti akan evaluasi bersama apakah ini kita taking profit, stop loss, dan gain atau loss kita statusnya. Dan apabila itu udah, nanti kita misalnya kalau TP atau stop loss, kita akan pelajari lagi, evaluasi bersama, oh kenapa kita bisa TP, apakah kebetulan atau apa, kenapa, oh terus kalau stop loss, kenapa kita stop loss, apakah ada analisis kita yang salah, jadi kita belajar bersama di sini setiap minggu. Oke, ini untuk RALS. Kita lanjut ke saham nomor 2, yaitu adalah SCMA. Nah, kita melihat SCMA dari segi bandarmologi. Penutupan minggu kemarin, betul ada distribusi sebesar 4,79. Tapi teman-teman lihat juga sebelumnya ada akumulasi 8%, walaupun ada distribusi, akumulasi, tapi teman-teman lihat secara chartnya, di sini sudah mulai menarik akumulasi terus-terusan. Dan secara technical analisis, kalau teman-teman melihat, SCMA ini udah bisa dibilang breakdown trend nih, teman-teman. Kalau tarik garis, oke, ke sini, ini adalah fase downtrend-nya. Dan dia berhasil untuk tidak membuat lower low, dan membuat higher high gitu untuk di sini. Teman-teman bisa lihat, dia membentuk di sini sampai di sini, dia naik. Kalau dia continue untuk distribusi, maksudnya continue untuk downtrend, dia akan membentuk lower low. Tapi dia tidak, malah memiliki higher high. Nah, jadi teman-teman bisa entry, jadi analisis secara teknikalnya saya lebih suka kayak gini. Oke, teman-teman entry bisa di sekitaran 145 sampai dengan sini gitu. Nah, 1600 gitu. Oke. Jadi ada SCMA 1600 sampai 1645. Baik, terus kita menentukan target stop loss-nya. Stop loss-nya saya bikin di sini aja, 140 gitu. 1540 dengan TP satunya. Oke, kita bikin ininya, let's say kita teman-teman opening langsung HK, kita jangan hitung harga bawah, 540 betul. Oke. Oke. 540. Nah, target TP-nya di berapa gitu. Target TP-nya saya targetnya sini gitu.
Nah, untuk SCMA, oke, kita bikin ini aja. Oke, Oke, untuk SCMA. Nah, target TP1-nya adalah 1790. Kita bisa catat 1790. Dan yang kedua adalah 1870. Nah, risk reward-nya juga menarik. Teman-teman minimal cari saham-saham yang risk reward-nya minimal 1:1,5 lah gitu. 1,1 banding 1 itu sudah sebenarnya kurang oke, tapi boleh-boleh aja gitu. Nah, untuk ini 1,1,5 dan 2:1,4 ini untuk SCMA. Terus yang ketiga, kita akan ada saham agro. Nah, agro ini um, distribusinya 2 hari, 3% dan 1%. Tapi teman-teman lihat nih, track record 4 minggu sebelumnya OA hijau terus per minggunya diakumulasi terus. Dan teman-teman bisa lihat dari money flow-nya ada pergerakan naik sedikit walaupun di sini ada distribusi pada hari terakhir. Teman-teman lihat ada foreign-nya beli, nah retailnya jualan, institusi jualan, tapi foreign-nya beli terus-terus. Walaupun ini bukan pergerakan asing untuk pergerakan harganya, karena ini market maker analysis. Nah, tapi kalau teman-teman melihat agro dari plan-nya, nah dia juga sama gitu, nge-breakdown trendnya. Dan teman-teman kalau lihat seperti gini, teman-teman lihat lebih detailnya, yaitu 1 jamnya pergerakan agro, teman-teman bisa lihat kalau dia ini membentuk cup and handle. Oke, kita lihat mana dia. Ini cup-nya, ini handle-nya. Bagus sekali cup and handle dan dia breakout. Dia breakout, teman-teman lihat dia breakout, tapi dia retest lagi gitu. Retest ke bagian ininya gitu. Kita sebut bagian supportnya aja. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena jadi risk reward-nya sangat menarik itu. Risk-nya kecil banget. Apabila dia turun ke sini, ya cut loss gitu. Tapi kalau dia reward, dia ketika naik, nah teman-teman kalau untuk penentuan target cup and handle kira-kira seperti inilah ya. Ini karena nggak sesuai garis. Nah, jadi saya akan kisaran aja. Oke, di sini aja. Teman-teman bisa TP-nya lumayan tinggi gitu. Nah, jadi untuk agro ini sendiri gitu, saya akan merekomendasikan dan oke, teman-teman bisa entry ketika Senin opening HK juga tidak masalah bagiku. Nah, tapi kalau bisa dapat harga ya sekitaran dekat-dekat sini 960 itu sangat menarik gitu. Nah, jadi untuk TP1-nya sesuaikan aja di sini. Nah, ini menarik sekali gini, reward rasionya hampir 3:1. Oke. Nah, untuk TP2-nya ya oke, pas kita langsungin TP2-nya bisa di sini. Oke, di sini. Nah, oke, jadi teman-teman bisa entry di sekitaran 900 closing kemarin, 970 sampai dengan 960. Nah, untuk agro sendiri 960 sampai dengan 970. Dengan taking profit pertama adalah 1035. 1035. TP kedua adalah 1095. 1095 dengan tentunya dengan stop loss 940. Nah, kalau gitu. Ini untuk agro sendiri plannya. Kemudian kita lanjut ke saham yang kelima. Saham yang keempat maksud saya. Adalah
BJBR. Nah, BJBR ini lumayan menarik. Sebenarnya ada kembarannya juga, BJBR dan BJTM. Dan BJTM udah naiknya cukup tinggi, jadi saya kurang mau merekomendasikan karena risk and reward rasionya sudah kurang menarik gitu. Saya kurang suka mengejar saham-saham yang udah naik yang tinggi. Nah, kita cari yang low risk saja. Kita cari BJTM, kita lihat BJTM di sini. Walaupun ada distribusi pada hari-hari terakhir, tapi kita juga lihat lagi hari-hari sebelumnya, yaitu adanya akumulasi. Walaupun ini secara analisis adalah non-retail flow gitu. Tapi tidak apa-apa, oke, kalau non-retail flow kita lihat bareng lagi. Nah, ini teman-teman, bagi yang teman-teman nanya, saya menggunakan aplikasi apa atau website apa. Nah, ini adalah aplikasinya, neobdm.tech. Nah, teman-teman bisa daftar di sini, cukup murah, harganya cukup terjangkau, cuman 30.000 per bulan untuk biayanya doang. Dan teman-teman bisa mengakses bagaimana, dan teman-teman apabila mau mengetahui bagaimana cara membacanya, di sini semua tutorialnya ada. Teman-teman lengkap, tinggal teman-teman baca saja. Nah, kita lihat BJBR, non-retail flow, kita ubah dulu bagian sini menjadi non-retail flow. Oke, dan kita cari BJBR. Nah, BJBR. Distribusi, tapi juga ada akumulasi juga. Dan secara technical analysis, cukup menarik untuk teman-teman entry. Oke, kita bikin daily dulu. Nah, kita lihat BJBR. Sama kasusnya, yaitu dia tidak membentuk lower low lagi gitu. Jadi ini adalah awal mula dari pematahan downtrendnya. Dan ini harganya belum gerak kemana-mana. Jadi teman-teman bisa melakukan entry. Nah, ini bagian-bagiannya yang ada gapnya. Teman-teman entry 1385 sampai 1375 gitu. BJBR 1375 sampai 1385. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini saja cukup. 1355. 1355. Nah, tinggal kita tentukan saja profitnya di mana. 1355. Oke, ini TP pertamanya, jangan jauh-jauh dulu. Dan kalau TP keduanya kita bisa di agak di sini 1485. Nah, untuk TP keduanya mungkin teman-teman butuh bersabar sebentar karena bisa tercapai minggu ini atau minggu depan juga. Cuman selagi belum hit TP1, TP2 maupun stop loss, saya akan biarkan sahamnya bergerak dengan catatan tidak lebih dari 1 bulan gitu. Karena maksimum holding period untuk saham tertentu saya adalah 1 bulan gitu. Kalau udah 1 bulan lewat, nah udah, walaupun udah stop prop, nanti akan kita evaluasi bersama lagi apakah waktunya untuk TP atau cut loss. Nah, oke, kita yang kelima, saham MYOR, MYOR. Nah, kita tahu kalau saham MYOR cukup menarik. Kita lihat dari bandarmologinya, sekali akumulasi. Tapi teman-teman perlu tahu, kalau saham ini adalah saham consumer goods, dan saham consumer goods itu adalah saham-saham yang cukup defensif dan pergerakannya cenderung lemot. Nah, tapi cukup menarik untuk menentukan posisi entry-nya juga. Nah, ini MYOR, kita bisa lihat teman-teman, asingnya, ini potensi bandar asingnya, akumulasinya cukup terus-terusan. Nah, dan kalau kita lihat secara non-retail flow, kita lihat MYOR, terakhirnya diakumulasi juga gitu. Dan untuk MYOR sendiri diakumulasi, dan teman-teman lihat sini, ini kasusnya sama dengan RAS. Ada akumulasi di sini besar dan harganya turun, tetapi tidak ada penjualan yang signifikan. Nah, kita bisa sebut ini sebagai markdown. Jadi teman-teman untuk trade plan-nya untuk Mayora dan A, teman-teman lihat nih ada pattern apa untuk di sini. Dan kalau dia breakout, oke. Nah,
Jadi teman-teman ini jadi menarik, teman-teman bisa entry, ya lebih baik dapat di sini. Kita tunggu aja untuk Mayora gitu 205 dengan stop loss di sini agak jauh lagi. Oke, kalau dia break candle dengan TP pertama, saya langsung ke sini. Dan TP kedua di sini. Nah, oke, teman-teman bisa entry di 250. Oke, ini aja range-nya yang menurut saya lumayan oke untuk entry aja. Kemudian teman-teman bisa TP di 2670 dan 2730. 2 oke, 2670 2730. Oke, dan jangan lupa stop loss-nya di 2500. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk rekomendasi, maksudnya bukan rekomendasi, sorry, untuk journal trading mingguannya. Nah, dan pada akhir minggu kita akan evaluasi apakah dia floating atau hit TP atau hit stop loss. Nah, jadi kurang lebih gitu aja teman-teman, dan kita akan evaluasi nih win rate kita berapa, pertumbuhan portofolio kita kira-kira berapa kalau kita hanya masuk 5 saham ini aja. Udah sekian dan terima kasih, semoga membuahkan hasil.